Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, semua kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan nama-nama Tuhan yang kita kenal. Ya, nama Tuhan yang menggambarkan kepada kita siapa itu Tuhan sebenarnya. Ya, saya ingin membahas satu persatu nama Tuhan dalam suatu serial gitu ya, berkelanjutan ya, yaitu pertama-tama saya mau kasih gambaran dulu nama Tuhan secara keseluruhan ada berapa banyak ya. Itu ada, yang pertama adalah Tuhan Allah Bapa, yaitu YHWH atau biasa disebut Yahweh ya. Itu dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 yang dikatakan di situ, aku adalah aku. Kenapa aku adalah aku? Karena memang dialah satu-satunya Tuhan, pencipta alam semesta yang ada dari awal dan ada sampai akhir. Ya, makanya Tuhan menyebut aku adalah aku. Aku adalah sumber dari segala kehidupan yang ada. Ya, kemudian yang kedua itu Elohim. Nama Elohim adalah pencipta. Allah pencipta. Ya, itu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, pasal 1 ayat 1. Terus yang ketiga adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Lantas yang keempat adalah Adonai, Tuhan atau Tuan, ya. Terus yang kelima El Elyon, Allah yang maha tinggi, ya. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Keenam, Yehova Jireh, artinya Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Ya, ketujuh, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, kita bahas tentang Tuhan. Nama-nama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya lebih dahulu mau menggambarkan dari kitab Kejadian dari kitab Kejadian 1 ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1. Kita lihat di sini dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kita lihat kalau Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 bunyinya gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Ya, bumi belum terbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, di sini ada suatu ketidakmengertian dari banyak orang yang menyatakan ada 3 Tuhan. Bahkan ada juga yang mengatakan Tuhannya orang Kristen ada 3. Tapi dari eh, sini kita lihat bahwa Allah pencipta alam semesta adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan dalam kitab Keluaran pasal 3, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, itu Tuhan menyatakan dirinya, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Nah, kalau aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau aku yang awal dan yang akhir, bagaimana ada yang kedua, bagaimana yang ketiga? Ya. Tapi banyak juga yang terjadi pemikiran-pemikiran yang logis, yang bukan berdasarkan iman, yaitu Allah Bapa cuma satu. Nah, ini yang dianut oleh saksi Yehova. Ya, Yesus Kristus atau firman itu adalah ciptaan Allah Bapa. Ya. Kemudian Roh Kudus adalah roh yang keluar, yang diciptakan juga. Padahal Allah Bapa adalah Allah Roh dan Allah Anak. Nah, untuk mengerti hal ini, ya, Allah Bapa adalah pencipta. Sebagai Allah Bapa yang merupakan Tuhan yang esa, dia mempunyai pikiran. Ya, dia mempunyai roh untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu. Nah, setelah dia berpikir, lalu dikatakan dalam firman-Nya. Karena Tuhan ini adalah Tuhan Maha Pencipta, Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Adonai, El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga firman-Nya juga penuh kuasa. Tapi firman itu ada di dalam dirinya Yahweh atau Bapa. Ya. Jadi Bapa mempunyai roh, dia punya pemikiran. Pemikirannya itu untuk mencipta. Mencipta, maka dia berkatalah, jadilah terang, maka terang jadi. Ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya adalah satu oknum yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Karena dia adalah Allah pencipta, Tuhan adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah El Elyon, adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau dia Maha Kuasa, Maha Tinggi. Tuhan yang Adonai, penguasa alam semesta. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan yang tidak terbatas
dengan pikiran manusia yang terbatas. Ini dulu yang pertama mau saya bahas. Nah, kalau udah begitu, kita baru masuk. Seperti contohnya manusia. Manusia punya rasa, punya karya, punya cipta. Manusia merasakan sesuatu, dia membuat sesuatu, sehingga terjadilah ciptaan yang diciptakan oleh manusia. Ya, jadi ada rasa, ada karya, ada cipta. Tuhan ada roh pencipta. Ya, merasakan ada sesuatu kalau diciptakan ini bagus. Ya. Lalu Tuhan berkarya melalui firman-Nya. Jadilah terang. Maka terang itu jadi bagus. Ada terang dari gelap. Ya. Terus terjadilah ciptaan. Apa ciptaannya? Terang itu dalam bentuk planet-planet, dalam bentuk matahari, dalam bentuk bulan, dan sebagainya. Ya. Jadi manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah, yaitu ada rasa, ada karya, ada cipta. Tapi kalau Tuhan ada roh Allah yang bisa merasakan segala sesuatu, roh pencipta, ya, roh Allah yang maha kuasa. Lalu setelah dia merasakan, dia pikir ini bagus untuk diciptakan. Terang kalau diciptakan jadi tidak gelap, maka dia berfirman, jadilah terang. Setelah terang jadi, terjadilah semua planet-planet ciptaan yang memancarkan sinar terang. Matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan sebagainya. Ya. Jadi ini dulu nih, Bapak Ibu, teman-teman, yang saya mau gambarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Tritunggal. Namanya banyak. YHWH adalah Yahweh. Nama yang sangat mulia. Yang tidak boleh disebut sembarangan. Lalu dia ada roh Tuhan, roh kudus, roh suci. Dia merasakan sesuatu yang baik, maka dia menciptakan melalui firman-Nya. Maka jadilah segala yang diciptakan. Ini dulu ya Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Nama Tuhan yang lain. Semoga Bapak Ibu bisa mulai memahami sedikit demi sedikit kesamaan serupa antara manusia dengan Tuhan. Kenapa serupa? Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu, semoga ini menarik Bapak Ibu untuk mempelajarinya lebih dalam. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.